Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro dari Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember. Di sini saya akan mempresentasikan pembahasan tentang Islam sebagai sumber ajaran, yang dimana untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam yang diampu oleh dosen Ustadz Fikri Farikin MPDI. Yang akan saya bahas pada materi ini ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu bagaimana autentisitas ajaran agama Islam itu, terus bagaimana karakteristik ajaran agama Islam, selanjutnya yaitu bagaimanakah dimensi-dimensi ajaran agama Islam, dan yang terakhir yaitu bagaimana ajaran agama Islam dalam struktur Islam, iman, dan ihsan. Nah, untuk mengetahui dari pembahasan yang saya sebutkan tadi, maka simak video ini. Langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu autentisitas ajaran Islam. Nah, agama Islam ini merupakan agama yang ajarannya bisa diterima oleh semua umat, kapanpun dan dimanapun itu. Menurut Wilfred Cantwell Smith, beliau mengatakan bahwa pengamatan pertama ialah bahwa dari semua tradisi keagamaan di dunia ini, yaitu tradisi Islam, tampak sebagai satu-satunya nama yang built-in, yaitu terpasang tetap. Ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad secara khusus disebut sebagai ajaran Islam dan al-Islam, yang telah membakukan ajaran agama Islam tersebut secara sempurna, sehingga akan terjamin autentisitas dan sekaligus perkembangannya sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tempat. Nah, sistem pembakuan ajaran Islam ini dapat dilihat sebagai berikut, yaitu yang pertama, membukukan secara autentik sumber dasar pokok dan prinsip ajaran Islam sebagai wahyu dari Allah yang tertuang dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan, contoh, dan teladan pelaksanaan agama Islam secara operasional dan sosial budaya umatnya, yang dikenal dengan as-sunnah atau hadis. Yang terakhir yaitu memberikan cara atau metode untuk mengembangkan ajaran Islam secara terpadu dalam kemampuan soal budaya umat manusia sepanjang sejarah dengan sistem ijtihad. Selanjutnya yaitu karakteristik ajaran Islam. Menurut Ali Anwar Yusuf, beliau mengemukakan pendapat bahwa karakteristik ajaran Islam ini ada 9. Yang pertama itu komprehensif, yaitu umat Islam berbeda-beda bangsa dari berlainan suku, tetapi dalam menghadapi asas-asas yang umum, umat Islam bersatu padu untuk mengamalkan asas-asas tersebut. Yang kedua yaitu moderat, yaitu Islam memenuhi jalan tengah atau jalan imbang. Yang ketiga dinamis, ajaran Islam ini mempunyai kemampuan bergerak dan berkembang, yaitu mempunyai daya hidup, dapat membentuk diri sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ajaran Islam. Yang keempat, universal atau umum. Ajaran Islam ini tidak diturunkan kepada suatu kelompok atau bangsa tertentu, melainkan sebagai rahmatan lil alamin. Yang kelima yaitu elastis dan fleksibel. Yang keenam, tidak memberatkan. Ajaran Islam ini tidak pernah membebani seseorang sampai melampaui kadar kemampuannya. Yang ketujuh yaitu berangsur-angsur. Yang kedelapan, sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang terakhir yaitu argumentatif filosofis. Maksudnya yaitu ajaran Islam ini merupakan ajaran yang argumentatif, tidak cukup dalam menetapkan persoalan-persoalan dengan mengandalkan doktrin lugas dan instruksi keras. Untuk selanjutnya yaitu dimensi-dimensi ajaran Islam. Dimensi ajaran Islam ini secara garis besar terhimpun dan terklasifikasikan dalam 3 hal pokok, yaitu yang pertama akidah, yang kedua syariat, dan yang ketiga akhlak, yang masing-masing merupakan subsistem dari sistem ajaran Islam.
Akidah dan syariat ini kita jadikan sebagai gudang akhlak yang kokoh, karena ia mampu menciptakan kesadaran diri bagi manusia untuk berpegang teguh pada norma dan nilai-nilai akhlak yang luhur. Dan akhlak adalah menopang keimanan, maka iman seseorang akan relatif stabil jika ditopang oleh pelaksanaan akhlak yang konsisten. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa akidah tanpa syariat dan akhlak adalah omong kosong. Untuk yang terakhir yaitu memahami ajaran Islam dalam struktur Islam, iman, dan ihsan. Nah, umat Islam mengetahui dengan pasti bahwa Islam tidak sah tanpa iman dan iman tidak sempurna tanpa ihsan. Nah, sebaliknya ihsan mustahil tanpa iman dan iman tidak mungkin tanpa Islam. Nah, dalam telaah lebih lanjut oleh para ahli, pengelolaan antara ketiga istilah itu berkaitan satu dengan yang lain. Dalam iman terdapat Islam dan ihsan, dalam Islam terdapat iman dan ihsan, dan dalam ihsan terdapat iman dan Islam. Mungkin hanya ini materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.